Ya, sip. Siapa? Berarti. Ya, bisa kita mulai? Oke. Selamat siang, saudara sekalian. Terima kasih untuk menunggu. Saya salah atur waktu. Ternyata jam saya terlambat dan nggak sesuai sama ini. Jadi saya ngebut dari Cibubur. Sorry ya. Pokoknya saya sampai ya. Ya. Oke, terima kasih. Hari ini pertemuan ketiga tempat kali ya. Sehingga terakhir sebetulnya buat saya. Karena habis ini 3 kali pertemuan berikutnya adalah mandiri, terus sudah mandiri, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Terus kemudian UTS pada minggu pertama bulan Maret, betul ya? Iya. Sekolah UTS. UTS di April. Ya, minggu pertama bulan April. Jadi kira-kira tanggal 9 sampai kira-kira nanti dan nanti aja. Terus kemudian habis itu pertemuan berikutnya di rumah, ya kan? Ya, soal leadership juga, gitu kan? Sampai dengan UAS. Jadi ini adalah pertemuan terakhir saya, dengan saya. Oleh karena itu saya akan membawakan 2 topik, yaitu tentang innovation, apa inovasi dan kenapa inovasi penting untuk leadership. Berikutnya kemudian tentang lateral thinking. Ya. Sekali lagi kita nggak belajar leadership dalam soft leadership, tapi belajar sebetulnya influencing others. Bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu hari ini benar-benar kita coba untuk ngobrol tentang apa sih sebetulnya sifat leadership itu, plus bagaimana apa namanya implementasi nanti. Kalau nggak salah, masih ingat kemarin tugasnya apa kita vision, bikin apa? Vision board itu maksudnya apa? Ngapain gitu? Apa yang kita dapat dari saat itu? Gambaran besar tentang apa yang kita capai. Ya. Sebuah langkah ke depan itu memang sepenuhnya harus tahu apa yang kita capai sehingga kita lebih tajam ke depannya. Bayangkan ketika kita melangkah saja tanpa kita tahu mau kemana, yang ada adalah kita di jalan aja, tapi kita nggak tahu mau kemana. Ya, ini beda banget kalau kita ngobrol sama mungkin bos-bos kita atau mungkin orang tua kita deh. Ya kalau saya ngomongnya selalu kalau maju langkah sedikit-sedikit aja gitu ya. Kalau sekarang harusnya berpikirnya kayak gitu. Kita mikir dulu apa yang kita capai. Habis itu karena kita mau mencapai itu, maka saya melakukan ini gitu. Jadi langkah kita ada konsekuensi logis dari kita set di sana objektifnya. Jadi kita nggak akan berantem tentang kenapa lo langkah ini dia langkah itu, karena pasti tujuannya beda-beda gitu. Nah, itulah sebabnya ngobrol tentang vision board yang dibikin kemarin itu nggak ada salah nggak ada benar. Buat saya bukan salah benernya, tapi Anda bisa bikin aja itu bagus. Karena pasti bikin dengan pertimbangan tertentu, jangan lupa juga. Ada nggak ragu, ada yang yakin. Kenapa ragu enggak pertanyaan. Pertanyaannya lebih gimana cara kita membangun itu semua. Yeah. Itulah sebabnya proses ke depan yang mudah-mudahan nanti bikin. Ketika saya belajar tentang manajemen, dan lupa saya S1 saya bukan manajemen. Jadi saya belajar manajemen itu baru sekitar tahun 92-an, berarti sekitar 30 tahun yang lalu lah. Baru saya tahu bagaimana menyusun sebuah proses. Jadi sebelumnya saya tuh acak-acakan, gitu. Saya acak-acakan, berantakan dan segala macam. Tapi begitu belajar manajemen, saya jadi tahu kenapa A disusun sebelum B, kenapa B sebelum C. Jadi itu tujuannya. Itulah sebabnya belajar thought leadership, belajar bagaimana kita menselaraskan proses pikir kita supaya orang lain mengikutan. Itu aja. Dan jadi nanti ada beberapa kasus, termasuk kemarin kan kasusnya Adolf Hitler. Kenapa dia dibikin ribet dan pada saat bersamaan dia dibikin kelompok? Karena di sini juga pendek-pendek saja sebenarnya. Itu sebabnya beberapa proses kita lihat nanti kita bisa terapkan dengan konsep thought leadership ini terhadap proses kehidupan secara keseluruhan. Ya. Mari kita mulai dengan inovasi dulu. Apa inovasi dan kenapa ini penting dan segala macam. Tapi yang paling penting adalah apakah kita punya kemampuan untuk berinovasi. Inovasi masih kira-kira ada yang bisa ngasih pendapatnya. Terobosan baru. Kenapa? Terobosan baru. Ide baru. Ide baru. Oke, apa lagi? Dari dua itu kan kuncinya baru ya. Jadi apapun namanya sesuatu yang beda daripada yang sebelumnya. Kira-kira gitu tuh. Jadi pertanyaannya adalah
Ya kita setiap hari baru semua ada Pak. Kita ngangkat kopi pagi udah ngangkat hari baru. Ya, semua itu baru. Pertanyaan inovasi itu apa? Kira-kira. Yang membedakan itu sebetulnya kalau yang berbahasa Jawa itu ada istilah jeglek, loncakan, loncakan yang luar biasa. Nah itu berarti itu seperti itu. Jadi instead of kita ngomong evolution, which is itu perubahan pelan-pelan, maka kita ngomong revolusi, perubahan yang mendadak tiba-tiba. Nah inovasi itu seringkali membuat hidup kita berubah besar, berubah besar. Contoh inovasi besar yang tidak disengaja adalah paling gampang adalah penanganan positif. Ya, penanganan positif. Tahu nggak sejarah positif itu Pak? Yang bikin 3M itu Pak. 3M itu perusahaan besar. Perusahaan yang tadinya itu bergerak dalam bidang seluloid, apa namanya, perekat, kebanyakan dia awal-awal perekat. Dia tadi mau bikin susu lem super glue namanya. Nah, lain lem Korea. Maka tahun-tahun 80-90 mereka ke Korea. Terus kemudian lem itu prototipenya nempel di sebuah kertas. Kertas itu ternyata kok nggak terlalu lengket. Biasa kalau dia menjadi super glue, ternyata laku dijual untuk apa? Sticky notes misalnya. Jadi bisa ditempel di mana saja dan bisa dicabut kapan saja. Nah, itu inovasi-inovasi yang seperti tidak namanya tidak disengaja, tapi kemudian banyak perubahan. Oleh karena itu, inovasi menjadi penting untuk kita bahas sebagai bagian of leadership. Yang kedua, lateral thinking. Lateral thinking itu adalah lawan dari vertical thinking. Vertical thinking itu mikir logik. Jangan lupa yang dulu pernah SMA-nya IPA atau Paspal istilahnya itu pasti juga harusnya kalau enggak satu sama satu adalah dua, eksak gitu harusnya pasti. Maka enggak gitu. Hidup itu enggak selalu begitu. Selalu ada faktor X, itulah sebabnya dulu pernah ngetop namanya X factor, maksudnya kompetisi yang luar biasa. Itu adalah hal-hal yang selalu kita rasakan di upaya. Itulah sebabnya kenapa kita bicara strategi plus satu cara yang kita namakan reframing. Bagaimana membuat orang itu melihat dari sisi yang berbeda, reframe. Jadi bingkainya berbeda, tapi kontennya sama. Nah, kedua hal ini yang jadi bekal kalau saya untuk belajar besok UTS-nya. Karena UTS kita adalah baru belajar dari orang lain, gitu Pak. Kan UASnya belajar diri sendiri. Saya kata ada benar bikin video tentang diri sendiri. Tapi yang UTS benar lebih susah. Karena kita harus belajar dari orang lain. Jangan lupa, belajar dari orang lain itu musuhnya apa? Ego. Ego. Bu bisa menjadi itu kan musuhnya kita itulah sebabnya belajar manajemen itu belajar tentang itu dan lain ego kita. Sebenarnya itu tes ini untuk yang soal leadership lebih susah daripada puas menurut saya. Karena buat puas gampang. Sekarang sudah bikin puas itu gampang. Tapi kalau bikin sekarang, anda kan belajar tentang orang lain. Gitu. Nah, harus belajar tentang orang lain dulu. Nah, UTS besok ini adalah bagaimana kita belajar dari orang lain. Apa yang dipelajari, kenapa penting, apa tidak, dan segala macam. Dan kenapa menurut Anda penting? Itulah sebabnya tidak terlalu banyak kan. Sebenarnya, kita mulai dulu dengan bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, plus bagaimana membuat orang lain juga bisa berpengaruh. Ya, saya ingat dulu di Mayuna, jadi karena berdua deh, ya berdua, jadi Farid sama Rena, anak sama kita, kemudian pasti lima, kita sama Imam, ya berdua. Nah dari berdua ini saya mau tanya dulu, siapa yang ingin jadi bos? Berdua. Oh, Mas Danang, ini Mas, saya bikin games ini, mungkin ada kali ribuan kali, ribuan kelas sudah itu. Dan kalau ditanya, who is the boss? Dan ini nggak cuma di Indonesia, karena saya pakai ini di kelas. Begitu ditanya, who is the boss? Itu nggak pernah muncul, the boss nih, tak pernah muncul orang lain. Padahal kenyataan tadi ditanya gitu, siapa lu berarti promosi gue jadi bos gitu loh. Bukan kali itu ya. Sama kayak mau jadi polisi yang penjahat ya. Oke, ini contohnya Pak Risman sama satu lagi siapa yang lagi join? Cuma satu. Cuma satu ya? Ya. Lalu Pak Direktur itu susah juga. Jadi sorry aja nanti saya nanti belajar lagi deh.
Nah, sama tanya dulu, dari bos, Imam, Imam, sama Dena. Nah, karena Oke. Ya. karena Gini ya. semua Yang menarik apa sih kerjaan bos? Pekerjaan bos itu apa? Yang sudah pasti. karena dedikasi. Perintah, Bikin strategik. perintah, itu perintah. Ya. Perintah. Kalau nggak itu kan perintahnya maka dia. Bos itu job desk itu doang. Yang susah sekarang di bos kecil. Karena di atasnya di bosnya lagi. Itu susahnya kan gitu loh. Dia susah, dia mau pertahanan bukan tidur di marahin sama atasnya. Sandwich banget ya sandwich. Gitu loh, makanya paling nggak enak tuh. Makanya saya bilang, nanti kalau suatu saat udah punya privilege, buru-buru deh di bos aja deh. Bos usaha sendiri, sekecil-kecil yang minimum nggak ada yang nyuruh kita, cuma itu. Terlepas dari berapa banyak kita bawa pulang, tapi jadi bos itu enak. Karena kalian dia suruh. Walaupun sampai rumah justru juga orang-orang istri kita sama juga gitu ya. Kalau itu nggak bisa dihindari gitu. Oke, karena jadi bos, maka bos tidak akan melakukan apapun. Ya, yang akan bekerja adalah anak buahnya. Maka siapin sekarang alat tulis ya. Silakan. Yang anak bos sekarang alat bikin apa? Sediakan alat tulis. Bos nggak perlu. Karena bos itu tugasnya cuma nyuruh dan orang apa. Ya, Ya, enggak, itu tuh belum. Bos tenang aja, bos nggak usah bilang apa-apa. Karena jual bos tuh modalnya abang. Enggak, orang itu modalnya abang tuh bawa mulut. Jadi baru ngomong doang gitu. jadi Ya. yang bisik nih, lempar. Nah tuh, ya, itu ada dua. Nah, jadi anak dua itu perlu saya lengkapi dengan alat. Yang pertama adalah kertas biasa, ya kertas biasa, ya yang sudah kertas. Nah, nulisnya di sini, pekerjaannya di sini. Ya. Satunya adalah kertas ada lipatan. Ini adalah tools dari anak buah yang dipakai sekarang. Pakai ini mana? Masukin di atas kepala, terus masukin. Ini adalah untuk makan. Jadi ini adalah untuk makan. Oh, tutup mata lah. Untuk makan. Makanya kadang-kadang lupa dulu. Oh, iya, iya. Kadang-kadang semua. Pakai apa lagi ke anak buah? Oh, ini bos tadi. Iya. Ini anak buah ya. Anak buah ini anak buah, Pak. Anak buah. Anak buah yang pakai. Oke. Terus Ya. gimana? Ditutup sekarang. Belum. Ya, pokoknya nanti itu tugasnya adalah untuk dipakai dan menulisnya di situ. Nah, berdua masing-masing ini adalah 3 kelompok yang berbeda. Nanti ada sebuah tugas. Tugasnya adalah dikerjakan oleh tim, ya, dengan kerjasama. Apa kerjasama? Yang pertama, bos tugasnya hanya nyuruh, saya perintah. Dia melihat apa yang mau dikerjakan dan kemudian kasih ke anak buahnya kerja. Bos nggak boleh pakai apapun. Jadi bos cuma nyuruh secara verbal. Dia juga boleh membantu secara fisik. Jadi verbal aja yang disuruh. Anak buahnya, ya, punya keterbatasan sudah ditutup, dia nggak boleh tanya, nggak boleh apapun. Jadi dia hanya perlu mendengar dan mengerjakan. Toh, gitu loh. Komunikasi saja. Ya, komunikasi sama orang sebenarnya dua arah, karena dia ngerjain. Oh iya. Tapi nggak ngasih feedback, feedbacknya nggak dapat. Tuh. Ya, tapi waktunya cuma 2 menit. Lupa. Itu minutes semua kerjain. Nggak boleh tas ya? Nggak boleh apapun. Si bos nggak boleh bangun, masih tahu itu nggak boleh. Sementara anak buahnya juga boleh tanya apapun. Cuma boleh dengar dan kerjain. Nggak boleh ngajak. Ya itulah makanya mau anak buah kan itu supaya Jadi instruksinya harus jelas ya. supaya sadar kalau susah itu enggak jelas. Ada pertanyaan dulu? Oke. Oke, turun deh. Oke, tangan dulu matanya. Siap. Oke, para bos, maka tugas Anda adalah membuat ini. Silakan. Ya, silakan. Garis proses. Oke. Jadi ini nggak boleh ngomong ya? Enggak boleh. Anak buah belum ngomong. Garis kepala. Perintahnya yang keras dong perintahnya. Kontak dari kontak, dia mirip kita
yang menyebabkan bahwa dari malam belum lupa plus Satu menit lagi. Tiga detik lagi. apalagi yang sebelah kirinya nanti akan 15 detik. Sepuluh. 5. Oke, selesai. Jangan buka. Sekarang ngomong perasaan dulu. Perasaan dari masing-masing. Ya, dari bos, dari anak sekarang dari anak buah dulu. Apa yang dirasakan ketika melakukan pekerjaan itu? Apa yang dirasakan? Balik. Ada instruksi yang tidak jelas. Oke. Tidak jelas karena kita tidak bisa melihat apa yang kita tulis. Oke. Hanya objeknya, Oke. hanya suara saja jelas. Oke. Jadi kita nggak mau validasi apakah itu benar atau tidak. Gitu. Jadi sebetulnya bukan perintahnya nggak jelas, Perintahnya jelas. Perintahnya jelas. Gambar ini, tapi kita sendiri nggak bisa melihat hasil kita. Iya. Gitu ya. betul. Oke. Lagi, dah. Oke. Silakan, Nak. Gimana? Oke, kalau dari saya sih lebih ke yang pertama pasti perintahnya juga kurang jelas. Perintahnya kurang jelas. Ya, Oke. karena kita kan nggak bisa satu arah ya, nggak bisa melihat ya. Jadi perintahnya kurang jelas, apa yang terus kita buat. Yang kedua, Perintahnya kurang jelas, oleh karena itu kamu nggak yakin. Iya. Kita jadi nggak yakin. Karena nggak jelas, maka nggak yakin. Betul. Oke. Nah, gitu aja. Oke. Gimana juga? Perintahnya jelas, Oke. cuma saya tidak bisa memvalidasi apa yang saya kerjakan itu sesuai dengan perintah atau belum. Si bosnya ngasih feedback nggak? Ini benar, ini salah. Masih feedback, cuma positioningnya tugasnya itu perfect ya seperti yang diminta. Saya nggak bisa memvalidasi secara langsung karena nggak kelihatan. Oke. Tapi secara instruksi jelas, saya bisa menggambarkan. Memang saya harus tutup mata, bahkan ya boleh tutup mata untuk membayangin apa yang jadi instruksinya. Coba pada saat saya membuat itu, saya tidak bisa memvalidasi yang saya gambar sendiri aja. Saya nggak bisa memvalidasi kan saya nggak bisa melihat. Itu sih Pak. Oke, good. Oke. Terima kasih. Padahal waktu kemarin main sama teman-teman gitu, kayak itu saya diam.
Jadi waktu diajar sama kita mainnya dia yang sama dan mereka makan sama. Jadi makin lama makin tahu ada yang bisa naik kita. Sekarang jadi bos, apa yang dirasain? Silakan. Nggak buahnya nakal. Masih aja salah sedih. Mungkin selain kita kasih instruksi atau direction, kita juga perlu kontrol. Jadi Kontrol. misalnya untuk melihat progres kita di tengah jalan juga, Kontrol dari mana? kontrol dari ya kita sebagai yang Mungkin bosnya kita lihat nih, gitu kan? Kita kan kontrol dong. Oh di kurang kiri, Iya, kurang kan kanan, kurang kiri, kurang kanan. kita butuh semacam komunikasi dua arah. Butuh feedback, Iya. butuh feedback dari anak buah. Oke, oke, asik. Gimana coba? Kalau dari saya sih selain menginstruksikan juga harus supervise juga supaya nggak belok-belok. Terus Barusan bilang gue nggak supervisi di solusinya. iya Kan dia tahu kan bisa belok itu kurang kiri, kurang kanan gitu. Sudah dia tahu, sudah anak buahnya nggak kerja juga. salah sih kerjakan juga cuma ada salah sedikit tinggal digeser. Oke. Sip. Masalah sih anak buahnya bos juga sih. Dan gimana? Ya, Pak. Jadi mungkin ya sebagai bos yang beri perintah atau memberi tugas, memang pertama harus jelas. Harus jelas. Kedua, kalau saya melihat ini kan prakteknya adalah sekarang anak buah ini kan ditutup mata dalam artian apa namanya ada semacam hal yang kurang yang nggak bisa untuk menyelesaikan tugas yang sempurna. Dan mungkin tentunya adalah sebagai bos atau atasan memberi perintah atau mendelegasikan, kita juga harus tahu bagaimana orang yang didelegasikan itu. Jadi bisa apa ya, menyesuaikan dengan yang kita juga Pak. Oke. Nah, ini menarik ya. Ini konsep thought leadership dalam kenyataan sehari-hari. Karena jangan lupa ketika kita melakukan sesuatu punya pendapat dari kepala ini. Pertanyaannya keluar atau enggak? Nah, begitu dihambat menjadi masalah tuh. Karena kalau kita mulai nggak terjadi tektok istilahnya, nggak terjadi umpan balik berikutnya. Di sisi lain, si bos kan itu ada keterbatasan juga. Siapa bilang bos sudah ada keterbatasan? Bos sudah ada keterbatasan. Barusan bos kan gue nggak dia ngomong sesuatu. Karena gue dikasih bos ya, langsung bosnya bilang sini aja gue kerjain deh. Padahal nggak boleh kan kerjain itu. Sehingga itulah muncul. Nah ada beberapa hal penting yang kemudian menjadi acuan ketika kita melakukan atau berinteraksi sama orang lain. Ada 3 hal. Yang pertama, 3 proses ini nggak ada satupun yang ngasih gambar besar. Yaitu tugasnya dia mau ngapain sih? Langsung tuh bikin kotak, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Anak gue nggak ngerti, gue disuruh apa? Coba diawali. Tugas kita membuat 4 gambar. Nah, dia tahu tuh baik. Oh, akan ada 4 gambar dari diri kita. Ingat vision board kita? Praktek dong. Baru saya praktekin sama sekali. Padahal kan, coba nih, yang saya minta sebetulnya bikin ini. Jadi itu seperti, nah, bikin ini. Kan kalau dikasih tahu tugas kita buat 4 gambar minimum, walaupun nggak ngerti gambarnya apa, nggak boleh ngerti. Oh kira-kira akan ada 4 gambar kira-kira. Nah itu ya, padahal itu udah bikin vision board kemarin. Nah vision board kita cuma berangkat dari apa tuh? Nah, big picture itu harus ada supaya kenapa orang lain tahu, orang kerjain. Sama persis kalau kita ngomong thought leadership sebetulnya, kita ngomong paling gampang sama anak kita aja deh. Kalau udah punya anak, karena dia mengerjain sesuatu kalau dia tahu hasil akhirnya mau ngapain. Karena punya anjing gitu. Anjing itu kalau nggak tahu hasil akhir dia nggak ngerti mungkin dia harus ngapain. Maka teknik mendidik anjing itu dikasih tahu. Kamu dalam taruh ini bawa boneka ini ke sana, maka dia akan tahu. Kalau nggak dia nggak tahu. Jadi big picture penting. Yang kedua, kan tahu ya si anak buahnya kan nggak lihat ada keterbatasan. Kok nggak bikin ini ya bahasa yang sama? Bahasa apa maksudnya gitu? Coba nih. Kalau jadi orang buta, kira-kira yang hidup yang mana yang bisa tahu dari bagian kan makanya nggak bisa lihat. Ya. Tapi dia bisa pasien pakai apa? Pakai telinga, pakai hidung, tapi pakai dari tangan gitu. Itulah sebabnya coba dilipat. Itu begini. Minimum begitu dibuka, ada bekas tahu tuh kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Ini namanya common language, bahasanya sama. Walaupun nanti ketika ngomong lingkaran itu ada beda lagi ya. Dan minimum bahasanya sama. Tempat ini begitu ngomong tadi itu ngomong gimana?
sebelah kiri timur langsung kita pakai ini pakai Ya, saya ukur. bukan juga kenapa bisa dipastikan dan ketahuan. Nah berikutnya ada yang paling picu pembalasan tahan adalah emotional bonding. Ternyata si bos itu punya emosi juga karena lama-lama kiri kan terus sebelah kiri itu lagi sebelah kiri gitu deketan lama karena dia tahu dia bisa ngerjain itu tapi kan dia nggak boleh gitu. Ini contoh gampang saja bahwa thought leadership itu seperti kuncinya adalah ngomongin orang lain tanpa kita harus berhenti itu aja. Jadi itulah sebabnya thought leadership itu leaders in thought in pemikiran gitu ya. Apapun namanya itu kita bisa menggunakan apapun deh. Sederhana aja. Sekarang ini pelajaran bagus nih kalau yang muslim perhatiin deh. Betapa walaupun kita sama-sama ini puasa misalnya, tapi ternyata kiblat kita beda-beda. Tanpa kita sadari. Saya nggak akan membanding-bandingkan, tapi tanpa kita sadari. Bayangin aja deh. Mulai puasanya beda-beda. Padahal sama-sama puasa gitu. Padahal bahayanya di mana? Kalau misalnya puasanya beda, paling bahaya dia. Ketika lebaran. Karena begitu satu lebaran, kan yang lain harus puasa. Padahal ada satu hadis kan mengatakan bahwa haram hukumnya berpuasa ketika orang lebaran. Ya berarti lebaran dulu dengan yang orang lain jadi haram kan? Itu nggak pernah dibaca tuh semua yang puasa duluan. Itu yang pertama. Yang kedua, bayangin, kita mau sholat nih. Oh, sholat sebelah. Yuk kita sholat sebelah sana aja, sholat tarawih sebelah sana aja. Enggak, aku biasa ke sana. Terus apa bedanya sama tarawih? Ya di sana kan, di sana di mana kan? Tapi kita berpaku, kita sampai. Betul. Jadi ternyata tanpa disadari, thought leadership itu mempengaruhi perilaku Tuhan. Padahal belum tentu karena buat. Dan beberapa poin-poin penting. Kita nih punya cara berpikir yang beda-beda. Oleh karena itu, untuk bisa mempengaruhi orang lain, kita harus pelajari dulu cara pikir kita gimana ya kira-kira. Atau minimum yang kita jual, caranya bersama dengan apa yang dipikirkan. Walaupun mungkin hasilnya akan beda. Yang kedua, untuk encourage dan push orang lain, maka kita harus sama bahasa. Gunakan bahasa-bahasa sama. Ada satu, kalau saya mau thought leadership, saya tertarik dengan Wali Songo. Kenapa Wali Songo ya? Itu penyebar agama Islam pada abad kedua abad yang lalu di Jawa. Masalahnya adalah ternyata dari 9 wali itu ada juga beda-beda. Makanya dulu sebelum mundur kan berantem tuh ya gitu. Tapi kemudian disejembatani bahwa kita sama-sama ingin menyebarkan agama Islam. Tercapai kata sepakat. Ngobrol dengan banyak hal yang menarik adalah penggunaan kata-kata, termasuk penggunaan istilah-istilah dalam bahasa Jawa. Masih ingat 2 kalimat syahadat? Kan ditangkapnya susah dulu, sekarang sudah gampang. Itu diganti sama Sunan Kalijogo, saya nggak salah ya, itu menjadi Jamus Kalimosode namanya. Jadi di dalam Sikawayang nggak ada di Sikawayang India atau Jamus Kalimosode, ada di Jawa. Tapi sukses tuh namanya itu. Jadi penggunaan bahasa yang sama memungkinkan terjadi sistem perubahan para orang. Berikutnya, dengan menggunakan ini ya, cara-cara berpikir ini, maka emosi yang disebut. Emosilah yang menyebabkan kita jadi mau bergerak kembali. Emosi dari apa? Macam-macam. Bisa dari aha, gue percaya, atau gue nggak percaya. Nah, segala macam itu disentuh. Oleh karena itu, emosi menjadi penting. Kalau orang marah karena ajaran tertentu, berarti emosi bersentuh. Tinggal bagaimana kemudian meluruskannya. Itu aja. Daripada orang diem. Jangan lupa ya, sepanjang pengalaman saya ini handle SDM, paling mudah untuk mendiamkan orang yang marah daripada orang yang diam. Jadi kalau saya mencari orang, benar orang itu langsung bereaksi gitu. Oh nggak bisa pak, kau ini oh gampang nih. Yang benar gampang karena udah marah gitu ya. Karena gue udah marah dia tahu. Oh lu maunya apa sih gitu? Tanya aja maunya. Nah aku diam. Kan kita nggak tahu dia itu mau diterima atau enggak, lebih susah gitu.
Itulah sebabnya menunjukkan emosi itu menunjukkan bahwa dia itu terpicu emosi. Nah, berikutnya sebagai thought leaders, maka kita harus define apa sih objektifnya. Itu saja penting untuk kita punya yang namanya novel point of view. Jadi vision board kita yang kemarin. Vision board itu boleh berubah masih boleh. Karena orang bisa aja. Pada satu titik kita udah mencapai. Kenapa tidak? Berubah aja gitu. Itulah sebabnya paling enak bikin vision board itu setiap tahun. Yang namanya resolusi. Jadi bikin aja gitu. Tahun ini gue dapat apa ya? Dapat ini. Proses soal itu kita ngobrol ya kita ya. Habis itu saya mau step berikutnya mau ngapain lagi itu aja. Gunakan itu segala macam. Nah, yang penting adalah vision board itu jangan buang. Simpan. Jadi satu saat kata kita jatuh, kita balik tuh buka ya. Kita pernah lebih jatuh boleh dulu. Oh, jadi positif terus hidup kita ya. Karena rasanya setiap kita jatuh rasanya kita udah jatuh ke neraka yang paling bawah ya. Padahal berpikir-pikir dulu gue pernah yang tak lebih dari ini gitu sebenarnya. Nah, kayak gitu. Jadi tolong disimpan lah seperti itu. Nah, terakhir, think further, talk smarter, dan positive behave. Berpikir itu harus menjujur. Jangan pernah pikir yang kemarin. Itulah sebabnya kalau nyetir mobil, kaca depan lebih gede daripada kaca spion. Kenapa? Karena kita diminta untuk melihat ke depan, nggak pernah lihat ke belakang. Lihat ke belakang penting nggak? Penting, tapi buat monitoring aja gitu. Di belakang ada apa sih gitu. Tapi yang penting harusnya ke depan. Berikutnya, ngomong itu lebih smart. Kalau smart artinya apa? Ya yang nggak penting diomongin bisa diomongin. Kata-kata di depan itu penting. Kecuali kalau orang itu udah senada sama kita, sama-sama. Jadi kalau katanya bisa balas ngatain gitu. Padahal banyak kan pengatanya. Orang ini bisa balas kan? Orang nggak bisa balas enak gitu. Padahal nggak jadi nggak smart tuh seperti itu. Nah terakhir pasti behave. Perilaku positif memungkinkan kita bisa hidup lebih positif. Itulah yang dilihat semua orang lain. Saya selalu ngomong bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, nggak usah ngomong banyak deh, tapi perilakunya aja dilihatin. Kalau orang mengatakan bahwa kita harus rajin, nah dia sendiri datang jam 9, padahal harus masuk jam 8. Sebelum ngomong harus rajin, udah kita datangnya setiap jam 8. Nggak usah ngomong, orang akan lihat. Gitu. Ini yang terjadi, ya. Itu dari Pak Gibbs kita yang besar. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita masuk ke Indonesia. Kira-kira, nah, Untuk kunci pentingnya adalah salah satu kunci pentingnya adalah mengenali diri kita dulu ya sebelum kita memberi instruksi ke orang lain agar kita bisa melihat orang lain itu paham atau enggak. Kalau kita bisa memahami orang lain itu jadi terus masalah emosional bonding bagaimana kita punya kedekatan dengan bawaan kita dan untuk karena tadi saya agak apa namanya kesentil bagaimana kalau kita mau mencat orang dari yang cerita Patri orangnya emosi lebih enak nih dikontrol atau kita tahu harus ngapain. Tapi kalau diem kan sama yang benar sih Pak. Kalau saya ini aja sebenarnya pada saat kita lagi berseteru dengan orang ada salah satu strategi untuk kita bisa jadi pemenang yaitu bagaimana kita kontrol diri kita dan bagaimana kita bisa membuat orang terbuka emosinya. Karena dari situlah celah kita untuk bisa lebih berhasil mengendalikan situasi menjadi pemenang. Jadi saya tadi teringat bahwa itu penting banget. Jadi untuk bisa menjadi seorang leader yang baik, bagaimana sih kita mengontrol diri kita dulu sebelum kita mengontrol orang lain. Itu Pak. Ya. Makasih Victor, betul banget. Jadi karena itu thought leadership itu upayanya adalah mempengaruhi orang lain, merubah perilaku orang lain tanpa dia merasa diubah karena dia melihat orang lain itu seperti apa dan terutama kita melihat diri kita seperti apa. Itulah sebabnya di industri kita masing-masing cari deh nanti karena tugasnya nanti di UTS ini adalah mencari orang atau pemuda yang menjadi thought leader. Kalau bisa di industri masing-masing lihat kira-kira mana ya yang mau berpengaruh terhadap industri kita dan benar nggak bisa terjadi. Contoh paling gampang kalau misalnya
Saya nggak tahu di Jakarta ada mamut nggak yang enak ya kata si Dana misalnya gitu. Tapi andai kata tidak apa, mungkin konsep dari buananya lihat dari sana deh. Apa yang berpengaruh terhadap kita kira-kira dan bagaimana itu mempengaruhi kita sendiri. Ya, oke. Ya kita ngomong tentang inovasi. Inovasi ini biasanya selalu dikaitkan dengan namanya teknologi. Walaupun berbentuk. Karena buat saya teknologi itu cuma alat sebetulnya. More thing adalah the thing behind teknologi itu sendiri. Jadi daripada ngomong teknologi, ngomongin tentang bagaimana proses menguasai teknologi itu. Contohnya AI. Saya lagi kagum sama AI. Terus terang aja, baru ternyata sebulan terakhir. Tadi saya mau anggap bullshit itu AI. Benar-benar saya nganggap bahwa saya bisa ngerjain kok gitu sebagus kayak punya dengan riset saya punya. Ternyata AI jauh lebih cepat, jauh lebih luas, jauh lebih hebat gitu. Contoh yang paling gampang adalah ChatGPT. Kalau saya pakai itu pakai Gemini, ya pakai Gemini. Itu luar biasa. Minta apapun ada di situ. Cepat banget ya ngerjainnya. Saya baru kemarin mencoba untuk membuat modul itu. Cuma jam modul 3 hari, nggak maju-maju. Tanya sama si ChatGPT, tolong bikin modul tentang ini, 5 halaman cukup. Nggak sampai 10 menit, karena jadi semua. Ya mungkin bahasanya harus kita sistem lebih lanjut ya. Tapi jadi, oke, benar gitu. Jadi itulah sebabnya hati-hati nanti kalau sudah terbiasa malah jadi susah karena nanti skripsi harus bikin. Itulah sebabnya tugas kita kan ya, jadi dosen jadi pembimbing itu mencoba untuk melihat ini kerjaan AI bukan gitu. Karena ada beberapa bahasa itu sangat baku soalnya. Atau kalau misalnya mau pakai bahasa yang slang, kalau kita pakai enggak dan segala macam, dia juga bisa ikutin tuh, bisa pakai enggak dan segala macam. Tapi malah kalian keterusan bikin paper masuk pakai enggak kan kamu gitu, gitu. Dia biasanya nanti cek nih kalau bahasa penggunaan bahasa baku berpasti. Jadi SPOK itu buat dia dijaga terbesar-besar. Terus cenderung dia pakai kalimat efektif. Jadi nggak kalimat nggak efektif, nggak efektif itu maksudnya banyak koma. Kan kita banyak koma. Jadi subjeknya nggak ada, jadi semuanya di koma itu biasanya nggak pakai. Dia kebanyakan pakai bahasa yang efektif. Kalimatnya. Gitu. Terus dia nggak punya anak kalimat, nggak punya ibu kalimat. Jadi nggak ada yang apa namanya disebutkan dan tidak ada bentuknya. Jadi kelihatan. Nah, kenapa buat saya penting ini? Karena gini, suatu saat saya lagi dapat tugas jadi seksi acara di ilmunya. Terus mau bikin apa gitu ya? Saya kan punya kemampuan nulis puisi, tapi kan nulis puisi itu umur 17 atau 20 tahunan gitu. Kalau sekarang dilempar umur 60-an, kan jadi nggak asik sama sekali gitu. Tiba-tiba saya bikin lagu aja waktu. Oke gimana caranya? Ya, bisa bikin gini. Mulai lah saya kotak-kotik. Benar kok. Puisi-puisi saya masukin ke satu yang gratis itu namanya AI Songmaker. Itu gratis, walaupun cuma dua lagu, nggak lebih. Dari satu kamu 2 lagu. Wah, keren kan? Saya cuma masukin genrenya apa? Jazz. Pakai ini ya, pakai alatnya ini aja. Terus kemudian temponya medium. Jadi kan termasuk yang nyanyi, ya itu mau lagu cowok, cewek, tuh, itu serang gitu. Bisa. Aku juga bisa nyanyi Pak. Ya, seperti tidak sebagus dia lah itu pasti. Ya, suaranya kan bisa di Oh iya, bisa di AI Jadi bahannya bisa dimasukin kemudian kan. Tapi kalau saya hati-hati karena kan masuk ke sana kan, sistemnya masuk ke sistem mereka kan, jadi bahaya. Kayak gitu deh. Nah, itulah sebabnya ketika ada topik ini, saya mau ngomong tentang bagaimana kita menguasai teknologi ini. Jadi bukan teknologinya ya, teknologi itu apa saja. Oke, saya mau cerita tentang Google. Google keren banget karena perusahaan ini perusahaan yang benar-benar memperbolehkan teknologi masuk ke dalam kehidupan orang-orang di dalam Google itu sendiri. Google sendiri menguasai teknologi. Tapi yang pertama, bahwa menurut Google yang paling penting mana memaintain budaya berinovasi.
Dan inovasi itu bukan sekedar teknologi yang makin bagus. Proses pikir pun itu ada inovasi. Bahwa tadi kan kita pakai batu tinggi, kemudian pakai batu rendah supaya kita menyamakan apa namanya, ini ya, pakai ini. Ini kan mata kita turun ke bawah nih, ini kan. Itu padahal kita sering kali batu itu naik ke atas. Makin ke atas, sudut kita makin pendek. Begitu makin rendah, makin tajam. Sudah makin tajam, leher kita makin lengkung. Sebelumnya apa? Dari 15 itu makin capek. Terus sama Google itu diganti, bambunya nggak bisa naik. Google udah ada supaya apa? Paling nggak lebih gede sudutnya supaya nggak capek. Bahkan kemudian dibikinlah beanbag. Jadi nggak ada bambu-bambu gini yang diberi Google, bambunya beanbag semua. Jadi bambu-bambunya turun gitu. Nah ini yang naik, jadi rata. Itulah sebabnya innovation culture ini yang penting. Yang kedua, buat dia failure is okay. Perusahaan mana yang memperbolehkan failure itu? Buat salah. Kalau di tempat dana, begitu bosan, kan dimarahin. Karena bosan berarti ngilangin sumber daya, kan berarti kan ya. Buat Google itu oke, Pak. Dia itu menyisihkan hampir 30% dari total cost-nya dia itu untuk menutup kesalahan. Jadi buat dia sampai 30% kesalahan itu oke, dan itu masalah. Di sisi lain, dengan diizinkan oke, maka orang menjadi tidak bersalah kan. Jadi failure itu seperti pertanyaan sejak kapan failure itu di tempatnya Univan Golf, kalau kita salah treat orang, kan nggak bisa diokein, karena orang itu bisa balik lagi. Tapi antara dua ya, kita takut salah dan orang akan sebodoh amatan juga ya kalau kita rapid itu Seperti itu. Jadi di sini filosofi kan kaitannya sama innovation culture. Budayanya dulu kuat. Sehingga kalau budayanya kuat, kalau gua salah, yang gue cari gimana benarnya. Enggak kemudian bikin excuse. Karena jangan lupa, budaya ini penting. Kan budaya itu mengatur kita sebetulnya. Failure ini nih penting. Jadi kalau misalnya budayanya salah juga acceptable, maka kalau gue salah, gue akan minta maaf. Gue cari gimana benarnya. Gitu. Bukan kemudian cari excuse. Nah, di kita sekarang, kalau kita diperbolehkan ini tanpa ini yang kuat, maka bahaya. Salah kemudian cari apa? Kalau nggak nonton orang lain, itu udah nyari orang lain, atau kita cari excuse bahwa kesalahan itu tidak seperti. Padahal kan bukan itu kok. Kalau ini bagian dari ini aja, kita lebih baik. Berikutnya, ya, bahwa yang namanya relaxing itu adalah semakin inovatif. Jadi semakin relax, orang semakin inovatif. Ini terakhir kita tidur semua. Bener? Ya. Sekarang ini kan ada WFH, boleh ya? Ini terjadi pada kita nih, dari sini. Begitu WFH, tidur semua. Tapi yakin itu, berarti kita kan rendah banget ya, harus diakui gitu. Kalau kita berani mengakui gitu, dan WFH deh, sudah naik kemarin gitu. Makanya ada satu jokes di sini. Kenapa orang kemudian di sini kemudian orang menjadi malas di rumah? Tapi bukan karena ini produktivitas. Karena gini, kalau di sini jajan 10.000 itu masih bisa. Karena sendirian kan, gue pengen jajan nih, 10.000 bisa. Di rumah nggak bisa 10.000. Anaknya 3, masa-masa 10.000, di rumah 30.000 mau jajan. Itu pun tidak dimakan sama dia, dimakan sama anaknya. Maka kemudian orang sendiri mendingan gue sini aja daripada di rumah gitu. Kita jajan lebih gede. Tapi bukan ini masalahnya. Jadi belum muncul seperti ini. Berikutnya, ya, share everything to employees, including information. Itulah sebabnya Google saat ini nomor 1. Dulu kalau pernah pakai internet zaman tahun 90 tahun 2000-an yang apa namanya search engine yang masih nggak Google, macam-macam itu dulu ya. Itu kan nggak semua informasi share sama mereka, ada nggak boleh apa. Sekarang Google semua di-share apapun tuh. Karena dengan demikian ini bisa terjadi, inovatif terjadi. Kalau ini bisa salah, diperbolehkan salah, maka budaya inovasi bisa terus-terusan. Terakhir di Google adalah
Misinya ternyata dari semua ini tuh, misinya adalah ternyata distribute information as widely as possible. Jadi semakin banyak informasi disebarluaskan, semakin hebat dia. Jangan lupa, ini adalah inovasi Google. Kenapa? Menurut Google, dia bisa hidup di sini. Kalau kita nggak sadar dengan itu, jangan ambil separuh-separuh. Karena bahaya. Misalnya kita ambil yang ini doang gitu ya. Kayak tadi yang terjadi WFH di rumah, nggak perlu deh pada tidur semua. Atau kembali ini nih, failure is okay, tapi ini yang kuat, maka failure-nya kemudian menjadi keterusan. Terus-terusan. Itulah sebabnya Google ngomong tentang failure ini. Ngomong tentang 8 pilar dari inovasi. Ini harus punya. Begitu ngomong 8 pilar, ada beberapa penting. Lihat, ada misi. Ya, jadi selain visi, maksudnya visi itu sesuatu objektif. Kalau misi itu apanya? Maksudnya gimana? Yang doing the ya untuk mencapai misi, untuk visi itu maka ada hal yang nggak boleh dan hal yang boleh. Itu ada visi. Think big, let's start small. Mikir gede-gede, boleh aja. Mungkin kita apa namanya mau ngomongin, saya lagi mengkritisi beberapa teman yang mari kita bantu Palestina. Ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau ada tetangga lembaga makan, ya lokasi dulu tetangga itu 9 dulu. Daripada bantu Palestina. Kemarin habis-habisan cari teror sama teman-teman saya untuk mengirim kurban saya itu ke Palestina. Gue pikir ini kambing nih dikirim ke Palestina, kan kambingnya kelaparan di atas pesawat tadi. Oh dia tahu pesawat kasih jawab, dia nggak mungkin gitu kan. Daripada itu dikasih dia ketahuan di tetangga kita banyak yang belum makan kok. Kayak gitu ya. Mungkin ada beberapa pikiran, tapi ini bagus banget. Karena dengan demikian berpikir besar itu tidak menutup kemungkinan inovasi kita, tapi pada saat bersamaan realisasi kita dari mana nih? Lakuin aja paling kita dulu. Itulah sebabnya objektif boleh jauh, tapi langkahnya kan satu langkah. Itulah sebabnya banyak orang keserempet bukan karena batu besar bisa dihindari, tapi karena ide kecil. Karena ternyata selalu jauh banget. Berikutnya, strive for continual innovation, not instant perfection. Jadi continual innovation, kecil aja, lakuin. Yang paling susah, ini kalau ini paling susah lakuin. Kalau sebelum ngomongin orang rapi kan sapi dulu kita nih, media saya berantakan terus kan nanti. Jadi ini paling susah buat saya. Karena ternyata instant perfection itu gampang. Dan di Indonesia instant perfection itu laku. Contohnya apa? Indomie. Salah satu yang menggunakan ini dengan tepat itu Indomie. Mie instan itu sekarang kan kita makanan yang paling cepat saji kan yang bisa dilakukan. Coba deh nanti kayak yang di bisnis makanan deh. Menurut saya instan gitu ya. Salah satu alasan kenapa warteg sama warung Padang itu laku karena itu kan password tradisional masuk kan buat kita. Tapi itu terjadi. Berikutnya look for ideas everywhere tadi ya, dengan kapan di mana saja, share everything gitu. Spark with imagination, fuel with data. Nah ini penting. Spark with imagination maksudnya adalah kita memicu dengan berbagai imajinasi, tapi tolong isi dengan data nih. Jadi jangan ngomong kosong. Kalau kita mau melangkah, langkahnya kenapa? Sebabnya di mana dan segala macam, hasilnya apa, dari mana? Ini penting nih, data ini. Salah satu yang sekarang kita jual namanya data analytics. Nah, kalau misalnya nanti mau ambil spesialisasi itu bagus banget. Karena bagaimana menggunakan data-data gede untuk menjadi budaya kecil. Bisa terjadi. Be a platform. Jadi daripada instan kita langsung menjadi produk, jadi platformnya jangan jadi banyak produk. Nah ini menjadi penting nih. Salah satu poin ketujuh, pilar ketujuh ini yang di Google menjadi ide buat bikin marketplace. Kalau orang jual masing-masing akan nggak kuat, tapi kalau begitu diwadahi marketplace, orang bisa beli di market yang sama kan dari sana. Terakhir, nah ini bukan failure yang begitu, tapi never fail to fail. Jadi kalau udah tahu gagal, ya jangan terusin gitu. Sebagian besar kita itu suka dengan kegagalan karena kita nggak mau berubah banyak cara.
udah tahu gagal itu usulan tuh sama apa terus bilang. Padahal kuncinya adalah never fail to fail. Jadi kalau udah tahu gagal, ya terus hati itulah inovasi. Selanjutnya kita tanya dulu, ya. Kalau dari rangkaian Pak, kalau dari rangkaian yang tadi Pak, yang Google Innovation tadi, itu berarti kita mau culture dulu Pak ya, culture untuk inovasinya dulu Pak ya, agar poin-poin yang lain itu bisa relate satu dengan yang lain dan bisa menjadi satu rangkaian gitu Pak. Aku mau ngomong itu. Sebetulnya pertanyaan ini nih yang harus kita ini juga, duluan mana perilaku sama budaya? Budaya kan kebiasaan-kebiasaannya. Jadi ada yang namanya budaya, pertanyaannya dari duluan mana budaya atau perilaku? Tergantung sebetulnya. Perilaku yang berulang, terus kemudian diangkat menjadi tahu kenapanya, nanti jadi budaya. Tapi budaya juga bisa mendrive perilaku tertentu. Ada perilaku yang memungkinkan kita tahu bahwa itu sudah benar. Misalnya petunjuk dari orang tua. Harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Dulu kita ikutin, lama-lama kita mikir kan. Contoh, kalau maghrib jangan di depan pintu. Kira-kira kalau dulu sih langsung orang masuk gitu. Kalau sekarang ya jelas aja kalau pintu yang ditutup ada pembenarannya gitu. Nah, jadi yang kata lain belum tentu dari budaya dulu. Biasanya kebiasaan-kebiasaan, gitu ya. Terus kita rumusin aja. Oh, kalau kebiasaan ini berarti ini, berarti budaya kita sudah seperti ini, kita bikin. Boleh saja. Berarti setelah berjalan kita bisa menganalisa dan menjadikan itu sebagai patokan. Iya, menarik untuk menjadi patokan ke depannya ikuti apa ini dong, membuat apa. Jadi ada yang bottom up. Perusahaan startup biasanya bangun dari bottom up. Tapi perusahaan-perusahaan yang mau gede, terus kemudian punya anak, nah anak ini bisa dipakai ambil dari perusahaan ini, nilai di sini diambil, taruh di sini, di jalan di sini langsung itu top down. Jadi tergantung. Jadi kalau mau punya perusahaan sendiri, bisa aja. Kalau mau ikut saya, harusnya begini itu boleh, itu top down. Tapi di sisi lain ada juga yang mulai dari bersama-sama, maka kamu tuh, oh karena Victor begini, karena Imam begini, karena Imam begini, maka perusahaan ini begini, bisa aja dimungkinkan apapun namanya. Yang penting adalah sebenarnya bukan dari mana asalnya, tapi bahwa kita perlu budaya sebagai acuan, itu lebih penting. Mau budaya mulai dari mana sekarang dulu. Biasanya pada tahun pertama tahun kedua kita baru yakin juga itu benar kan? Tahun dulu benar nggak ya, begitu udah benar kan jalan terus. Jangan lupa Pancasila itu tahun berapa Pak? Sekarang Dulunya dulu bottom up. dulu kan bukan ketuhanan yang Maha Esa kan. Ada belakang yang menjalankan syariat Islam dengan apa gitu sebenarnya. Ada tuh. Jadi yang kata lain sebetulnya proses yang mau melihat kita terus kan. Jadi makin lama kita tahu, oh ini yang benar, nah itulah namanya gitu. Apakah Google langsung jadi? Belum tentu. Dulu banget juga Google kok mau berangkat dari kesalahan. Oke, ini just one concept among many others. Ya, jadi Google situ ada kenapa diambil karena dia adalah sampai saat ini jadi pilar inovasi di dunia. Ya, jadi kita anggap aja itu menjadi satu proses yang benar. Tapi banyak juga kok yang berbagai perusahaan-perusahaan yang menginginkan inovasi itu berjalan dengan baik. Nah, gimana sekarang nih lihatnya kalau ini memang terjadi ya, gimana kalau saya tentang individual? Jadi bukan dari inovasi organisasi. Ternyata kalau dilihat ini di organisasi menurut Google nih, tapi ternyata di individu bedanya cuma satu diri ini. Kalau semuanya sudah dianggap benar, maka cuma satu nih. Kalau organisasi harus punya mission yang di state yang dituliskan, maka bagus banget kalau kita punya personal mission setiap orang. Lainnya sama. Jadi apapun namanya sebetulnya 7 pilar yang lain itu memicu inovasi.
Tapi untuk bisa melakukan ini semua, bagus banget setiap orang punya ini. Terus habis itu mau ngapain sih? Kan kalau kita mau MPV kita, novel point of view kita adalah kenapa kita hidup di dunia ini? Apa sih yang kita capai dari kita itu kan? Sebagai visi kita. Itulah sebabnya apakah perlu berubah, bisa berubah, boleh berubah. Maka pada setiap saat yang kita hadapi beda-beda. Oke, ini teori lain. Jadi kalau tadi teorinya menurut si Google, maka ini adalah teori yang namanya innovation engine. Jadi ada 6 elemen dalam inovasi. Ada culture, attitude, imagination, knowledge, resources, dan habitat. Ini adalah semua yang dimaksud dalam elemen dari inovasi. Ternyata untuk bisa melihat ini gampang gini. Yang pertama adalah namanya inner elemen. Jadi ini ada dalam diri kita, sikap kita, pengetahuan kita punya, imajinasi kita. Ini adalah yang kita punya. Ini nggak ada di luar. Ini masing-masing orang punya ini. Knowledge itu adalah fuel, bahan bakarnya untuk berimajinasi. Sementara imajinasi adalah pemicunya, katalisnya. Maksudnya kan tidak perlu dibahas soal katalis itu apa? Katalis itu apa? Yang ada yang IPA, masih ingat nggak? Masih IPA. Katalis itu apa? Itu zat pemicu, mempercepat proses. Tapi catatannya dia nggak ikut dalam proses, udah lupa. Contoh yang paling gampang adalah kalau ada reaksi kimia, masukin magnesium, maka reaksi kimia itu makin cepat, tapi makin cepat. Jadi yang namanya katalis itu dia nggak ikut dalam proses, dia cuma memicu, gini nggak, gini nggak, gini nggak, gini nggak, dan proses itu berjalannya sendiri. Itu katalis. Sementara attitude itu adalah yang memicu imajinasi atau inovasi ini dalam bentuk aktivitas motion. Jadi dari semua ini adalah kognitif, ini adalah feeling, dan ini adalah sikapnya berperilaku. Jadi tanpa attitude, maka inovasi kita cuma di atas kepala doang. Jadi inner di sini artinya kita itu harus bisa memaksimalkan apa yang kita punya untuk bisa berhasil. Apakah yang diri sendiri dan enggak? Ada elemen lain yang namanya eksternal. Eksternal itu adalah culture, budaya, sumber daya yang ada, dan lingkungan yang ada. Lihat bahwa tidak It's 16 semua hours. sumber daya itu menjadi aset. Karena bisa jadi kita nemuin berbagai sumber daya yang nggak pakai pada lingkungan tertentu. Tapi di lingkungan tertentu lainnya, dia juga bisa menjadi berguna. Itulah sebabnya tidak ada resources yang tidak berguna sebetulnya. Pertanyaan bergunanya kapan? Nah, kita juga nggak tahu juga kapan berguna. Nah, kadang-kadang orang-orang yang berinovasi cepat, biasanya resources dia pilih benar-benar supaya apa? Inovasi berjalan terus dengan cepat. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat habitat, itu lokal environment, di mana dia berada, lingkungannya gimana. Jadi kalau kita punya inner yang bagus tapi tidak sesuai dengan habitatnya, nggak bisa juga. Jadi terakhir adalah budaya. Budaya ini juga sama. Apakah budaya ini bisa sesuai dengan apa yang kita punya? Bisa jadi enggak. Itulah sebabnya PR ini gini sekalian. Bagaimana resources ini bisa memicu pengetahuan, bagaimana budaya setempat bisa memicu sikap, dan bagaimana habitat setempat bisa memicu imajinasi. Ini ketiga ini yang memungkinkan korelasi di antara keenam elemen itu menjadi optimal. Itulah sebabnya ini keenam ini harus kita miliki secara tepat sehingga kita memboost inovasi. Masih ingat ceritanya Kartini? Dia muncul pada waktu perempuan itu masih dianggap pacolingking. Pada waktu itu sampai dia meninggal, dia tetap nggak punya peran apapun. Tapi berapa puluh tahun kemudian begitu terbit bukunya, bisnis yang terbitin bukan dia, jangan lupa begitu bukan dia yang berbit. Itu orang Belanda. Dan kenapa? Karena orang Belanda juga terbuka, habitatnya lebih muncul. Kan terbitnya bukan di Indonesia kan, habis terbitnya di Belanda.
Coba aku terbit dari BCA, mungkin baru tahun 70. Nah, ini semua adalah contoh nih, bahwa sebetulnya inovasi itu membutuhkan pemicu dan membutuhkan bahan bakar. Itulah sebabnya jangan takut untuk cari di mana inovasi itu bisa muncul. Jadi jangan sampai nanti karena kita inovasi kita nggak laku bisa cepat, kemudian malah apa namanya habis gitu aja. Sampai sini pertanyaan dulu, kira-kira inovasi. Oh, ini kayak kopi, saya nggak beli kopi. Nunggu saya ada kopi. Jadi nggak apa-apa lah. Kan semakin banyak pengaruh, semakin kuat. Gitu. Kalau kadang seringkali innovation itu macam Pak, nggak bisa muncul atau nggak bisa berkembang. Apakah ada faktor, kalau boleh saya pikir yang kalau saya sering temuin, mungkin ya minta penjelasan aja sih Pak. Jadi apakah kalau yang saya sering lihat adalah faktor attitude sama faktor culture itu yang membatasi inovasi itu untuk berkembang. Benar nggak Pak pemikiran seperti itu? Karena seringkali secara culture orang terbatasi atau secara attitude akhirnya orang merasa saya nggak bisa atau ini nggak boleh. Nah, yang sering ditemukan kan kenapa inovasi yang ada di perusahaan kita misalkan kok nggak bisa muncul? Apakah dua faktor ini yang mempengaruhi hal itu? Oke. Ini pertanyaannya mudah tapi jawabnya susah. Kita selalu itu soalnya. Bikin pusing. Ada yang menarik, kalau pakai Google tadi gampang. Yang dari 8 pilar mana yang nggak sesuai? Mulai apakah dari budaya yang nggak ada atau apa? Nanti sebenarnya ini lebih cocok buat menganalisa ini. Lihat aja, kalau kita ngomong inovasi dan di perusahaan kita, kok nggak berkembang ya? Lihat, apakah di internal kita ini udah muncul belum nih? Engagement gimana? Knowledge-nya cukup atau tidak? Ngerti nggak? Knowledge itu maksudnya dia ngerti nggak ya? Pentingnya inovasi itu buat kehidupan intinya dia nggak ngerti kayak gitu. Ya. Yang kedua, imajinasi. Berpikir nggak ya? Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Ada kan imajinasi kalau tuh berhasil keluar nggak? 2 bulan udah sikap-sikap. Masih ingat nggak kita ngobrol sama istri Vito sendiri sebetulnya nggak mau ngutang? Saya tanya, prosesnya nggak mau ngutang. Pertanyaannya sederhana aja. Semua orang ngerti kan di perusahaan ini bahwa ngutang itu nggak penting. Banyak orang udah menganggap secara berimajinasi, gue nggak punya duit, terus gue nggak ngutang, gue pakai apa? Nah, istri Vito punya jawaban tuh. Dia kan punya perusahaan gede banget sekarang. Tahu nggak kira-kira tanpa ngutang dia bisa dapat? Jangan nanya modalnya dari berapa. Modalnya nggak ada juga soalnya. Jadi saya udah tanya, tapi kelihatannya pakai apa? Menarik gue. Idenya dia bisa beli aset dan segala macam. Istrinya ini. Kira-kira apa? Dia pakai pinjaman dari kartu kredit yang angsuran tanpa bunga. Kan orang kerja itu kan dapat revenue. Tinggal dihitung aja revenue cukup nggak ya buat bayar angsuran ini. Kita nggak usah mikirin bunga, orang nggak ada bunganya. Nah, nggak usah bayangin juga. Dia bisa beli aset segitu, berarti berapa banyak kredit kartu kreditnya nggak usah bayangin. Karena itu kan masuk ke logis kan berarti kan ya. Yang sudah berarti itu berarti dia harus gede kan. Tapi bahwa Firman membayangkan orang bisa berani membayangkan buat utangnya itu nggak usah utang dan untuk berbunga, tapi ada caranya tanpa bunga. Itu kan bisa banget. Nah, pertanyaannya tadi, internalnya muncul nggak? Jadi jangan nyalain eksternal. Eksternal itu di luar kontrol kita sebetulnya. Kita nggak bisa nyalain eksternal, susah. Kita nggak bisa nyalain budaya, karena budaya itu di luar kita banyak banget. Kita nggak bisa nyalain habitat lingkungan sekitar kita nggak bisa, kecuali kita pindah dari lingkungan itu. Juga kita nggak bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di situ aja. Tapi kita bisa menguasai ini. Dalam perusahaan kita sudah muncul belum? Kalau belum muncul, mungkin ini dulu kali yang harus dikerjain. PS-nya dari sini dulu. Bagaimana membuat inovasi yang tadi dilemparkan itu, kepikir dulu deh sama orang-orang tempat. Baru kemudian kita lihat apakah kebiasaan mendukung
apakah lingkungan sudah siap, ataukah kemudian sumber daya. Nah, dari ketiga ini yang eksternal, maka cuma satu ini nih, kalau dari sumber daya, dari apa namanya organisasi yang kemudian bisa kita kontrol. Jadi faktor eksternal yang bisa kita kontrol itu ada resources. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya gini, kalau kita tahu bahwa di perusahaan kita butuh tipe orang dengan tipe X, maka rekrutlah orang dengan tipe X. Jangan pernah enggak. Karena begitu masuk dia jadi masuk dalam sumber daya kita, maka dia kan bisa dipecat kan. Dan lupa konsep kita sekarang dari human capital. Kan lagi belajar finance nih. Belajar kira-kira deh. Kalau dalam account itu yang kiri namanya debit. Kalau debit itu kan mengurangi. Debit itu bukan istilah. Jadi di account kan gini gampangnya dia. Kalau baca ini kan gini kan, terus ada gini. Bawahnya mana bang? Sisi kiri kan ada. Saya perlu bahasa Inggris DSN 2 kiri kan kanan namanya liquidity aset ada dua, aset apa, aset apa, Panjang. aset lancar, aset lancar, satu lagi aset kecil, nah, ya fixed aset, ya, liability ada dua, liability apa satu ini utang, bawahnya equity. Nah, resource itu adalah aset. Jadi selama SDM kita dianggap sebagai aset, maka kita termasuk orang itu bisa dilepas kapan aja. Tapi kalau konsep di kepala kita sudah human capital itu ada di sini. Perusahaan tanpa itu tinggal bisa bergerak. Perusahaan tanpa aset masih bergerak, bisa ngutang, masih bisa. Tapi perusahaan tanpa equity nggak boleh. Kan equity ada modal di setor, ya kan? Artinya kalau kita punya orang banyak, kalau orangnya di sini semua dan orangnya bereset semua, kan kita buat perusahaan. Iya kan? Karena equity ini jadi bukan equity makin banyak, tapi utangnya makin banyak, kemudian lebih berat kemudian. Nah, jadi satu-satunya dari faktor eksternal yang dalam konsep ini yang bisa kita kontrol itu adalah resources. Jadi selama resourcesnya sama, harusnya inovasi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi mulai sekarang, lihat hati-hati dengan rekrutmen. Karena kalau rekrutmen memasukkan resource yang tidak sama, di minimum tidak sama tipenya, nanti sebetulnya kalau bisa dalam kuliah lain ada yang namanya kompetensi, saya bisa ngomong kompetensi. Tapi intinya adalah orang itu sama di situ supaya ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Pak, kalau saya tuh ini sebenarnya ada kendala ya kalau saya. Kalau kita ngomongin inovasi, kita sebagai leadership nih Pak. Itu jadi saya punya kesulitan ketika kita punya ide untuk membuat program misalnya. Yang bikin sulit kita tuh sekarang adalah mendorong bagaimana caranya organisasi ikut. Ya, gitu. Intinya bagaimana caranya membuat organisasi itu satu kepala sama kita. Ini kesulitan saya sekali Pak. Karena memang kalau dibilang mereka orang lama ya orang lama juga gitu kan. Dalam program lain mereka ada, tapi kita dituntut untuk terus berinovasi. Cuma kadang lambatnya itu untuk bisa mengajak mereka ke sama dengan kita lah minimal. Jadi menurut saya inovasi ini adanya kesulitan di internal Pak. Kalau di eksternal kita bisa modify atau bisa menyesuaikan. Itu sih kalau perasaan saya Pak. Oke, makasih. Sebetulnya, ada beberapa hal yang menarik ya, kalau boleh dikatakan. Yang pertama kelihatannya secara internal, jujur belum muncul. Jujur nggak sama, ya. Sehingga kemudian pecah-pecah. Yang kedua, budayanya belum ada. Sehingga ini faktor ini yang paling kuat ya. Antara budaya budaya jujur. Nah, yang menarik adalah kalau dalam kondisi seperti itu, kita harus lihat apakah pendekatan itu bisa top down atau enggak. Semakin bisa top down, semakin gampang sebetulnya. Jadi
gini, kalau inovasi itu dianggap sebagai sesuatu yang yang harus dilakukan, tapi kemudian mulai dari tengah, gagalnya gede banget. Jual aja ke atas dulu, yang mau ke atas. Karena begitu yang mau ke atas, kan budaya ditekan nih, budaya top down nih. Budaya top down orang nggak bisa menolak gitu. Lo nggak suka lo pergi gitu. Tapi yang mau kan orang di atas. Kita kan orang di tengah. Nah, jadi dengan kata lain, lihat kondisinya. Ya. Jangan frontal juga. Karena kalau frontal, ada berhadapan di sini nih, di internal nih. Iya. Nah, ini yang susah. Kalau mau seperti ini, mau berhadapan di sini, jangan pernah frontal. Hadapan di sini, mendingan person to person, pendekatan ini personal. Jadi daripada mau merubah orang banyak, rubahlah beberapa orang yang bisa kita dekati. Orang-orang itu sebenarnya ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Jadi analisa pelan-pelan. Kalau secara internal ini yang belum tumbuh, maka lakukanlah pendekatan internal, pendekatan personal, ya satu persatu. Tapi kan bisa berkait juga, kalau satu persatu akan berat, 3.000 orang gimana deketinnya. Tapi ada beberapa di dalam konspirasi organisasi, biasanya ada tuh informal leader, orang-orang yang dituakan, yang kita bisa ajak ngomong dan segala macam. Nah, itu bisa jadi. Itu pertama. Yang kedua, kalau ternyata orang itu udah oke, tapi bosnya nggak oke, maka kita lakukan pendekatan budaya. Maka jangan kita yang ngomong di depan orang banyak, jangan kita yang ngomong. Jangan pernah jadi martir deh dalam organisasi. Kecuali kalau kita siap jadi martir, orang juga boleh-boleh saja gitu. Saya bukan saya aktivis dulu ya. Tapi kalau saya lihat banyak aktivis sekarang itu menurut saya bodoh besar sih, ngelawan sesuatu yang tanpa pendekatan yang pasti mati gitu. Saya istri saya teman dekat yang model, dia bilang lu saya nggak berani ngomong juga. Terus saya bilang, ya goblok juga sih pendekatannya, pendekatan frontal itu buat orang banyak, itu kan berat gitu. Saya kalau mau frontal atau mau tahu bahwa lu bener ini, ya jangan berantem begini, itu muter aja dulu gitu, bangun dulu kepada sana Anda, sehingga kemungkinan bisa dilakukan. Nah, jadi dengan kata lain, baca petanya, dan kalau memang inovasi yang bersangkutan saya perlu, maka pendekatannya bisa dua. Pendekatan ini interpersonal, tapi pendekatan di sini bersama top down. Jadi personal juga dari orang atas, nanti yang ngomong kan ini nih, orang-orang di top ini nih. Nah, kalau orang ngomong di top kan bukan kita yang ngomong. Masalahnya, balik lagi tadi, kita kan masih ego nih, masih punya ego. Masa ngomong bos gue itu kan ide gue, gitu nih. Ya Pak, jadi pandang itu tuh sekarang tuh apa ya? Ini mungkin nggak berlaku di tempat saya juga ya. Tempat teman-teman itu sama kayak ada orang yang dia punya ide, misalnya di tim saya nih Pak. Karena dia punya ide terus, yang lainnya tuh udah lah, dia aja udah kan biasanya dia gitu kan. Jadi inovasi ini akan terbentur gitu dengan kepasrahan tim gitu, di mana kita mau mereka semuanya punya ide, semua punya inovasi, kita gabungin, kita modifikasi, lalu kita lakukan lagi, kita aplikasikan. Cuma kadang-kadang itu budaya ini yang agak sulit sih Pak. Kita perlu waktu banget untuk merubah budaya. Pendekatannya itu luar biasa harus, apalagi zaman sekarang nggak kayak dulu Pak. Sekarang zaman generasinya beda-beda ya. Di saya generasi milenial dan alpha itu benar-benar beda-beda loh Pak. Saya dua generasi dalam tim, di mana itu tiap hari itu pasti beda gitu. Kalau secara attitude itu gampang, karena mereka hierarki ya Pak. Tapi secara budaya mereka ada tipe perbedaan setiap hari. Nah ini PR kita sih sebagai itu. Iya, karena itu berarti kan masalahnya benar di sini nih, di sini nih. Iya. Kalau itu ya pendekatan itu pasti harus interpersonal apapun namanya. Batang apa yang mau dibilang? Lebih berat. Tapi risiko lebih kecil. Karena pas saya ngomong sama Farid, sama Dana, sama Nana secara personal, kalau saya nggak coba kan berarti cuma satu-satu. Farid, nggak suka saya. Terus kalau begitu nggak suka Farid, saya mau Dana, kalau begitu cari itu teman-teman kan itu risikonya kecil. Tapi begitu main di atas semuanya gampang, karena makin di atas makin kecil, makin sedikit orang. Tapi risiko makin gede. Begitu kita nggak disukai, pilihan kita di situ atau pergi. Kan lebih gede resikonya. Nah, tinggal balik lagi kita apa nih sekarang. Itu sebabnya bagus banget kalau pendekatan soal video ini menjadi sesuatu yang dijadikan sebagai pemicu
dibandingin pendekatan-pendekatan yang lain. Ya, oke. Nah, saya akan bagikan satu kasus. Tolong diskusikan. Tuh, ya. Nah, bentar. Pas. Ini kasus namanya Simon Belly. Kalau baca nanti kita diskusikan sama-sama beberapa hal penting. Jadi Simon Belly ini adalah seorang aktivis dari sebuah NGO. Oh gitu. Jadi Simon Belly ini adalah salah satu aktivis dari NGO yang ada di Afrika. Nah, terus di Afrika itu lebih pada kondisinya sakit diare. Jika dia harus mengirimkan satu obat, ya, namanya ORS, itu dengan cepat. Eh, dia lihat bahwa Coca-Cola punya jaringan yang bagus banget. Nah, kayak coba kalau baca itu, terus kemudian kita lihat sama-sama. Apa sih yang membuat yang namanya Cola Life ini menjadi salah satu yang apa namanya, diunggulkan pada kasus ini? Ya, ini coba. Apa sih yang ide apa? Ini. Apa sih yang menjadi ide dasar untuk membuat special container untuk medicine kit? Ya. Yang kedua, bagaimana si Simon Berry ini sampai pada ide seperti itu? Nah, kalau nanti butuh informasi lain dari internet, silahkan buka aja. Coba. Kemudian aja bacanya ya.
Oke, yuk kita klarifikasi dulu. Masalahnya apa ya kira-kira ya? Yang dia dari semen dari begitu. Apa masalahnya gitu? Dia darinya atau distribusi obatnya, distribusi ya, distribusi. Jadi kalau saya nggak salah di situ ya, poin-poinnya. Jadi yang pertama adalah ini nih medicine ini obat-obatan diare itu nggak punya distribusi sistem distribusi. Jadi kalau dikirimin akan mahal sekali. Padahal dia kan bantuan dunia. Jadi kok percaya kirim itu akan mahal sekali. Terus kemudian apa opportunity? Apalagi yang ada kira-kira? Coca-Cola. Coca-Cola itu punya sampai mana saja warung paling jauh ada. Gitu. Tapi kalau kemudian apa namanya kotaknya ini nggak matching sama keratnya ini kan jadi tambahan, tetap aja jadi mahal gitu. Pertanyaannya gimana caranya menggunakan kerat Coca-Cola yang bisa dititipin ini, gitu istilah. Itu kan. Jadi si apa namanya NGO itu menggunakan sistem distribusinya Coca-Cola untuk bisa mengirimkan ini apa namanya obat ini ya. Apa yang dia dalam tanda kutip kalau ngomong negosiasi, apa yang dia hilang dari si obat ini? Dia punya nama, ini namanya Cola Life. Jadi nggak ada lagi nama obat itu. Obat ORS itu nggak ada, tapi malah pakai Cola Life. Buat mereka nggak penting. Yang penting sampai mau namanya apa itu terserah. Nah, hebatnya adalah kemudian pakai ini nih. Ya, Cola Life itu karena di ORG kan berarti ini NGO kan ya. Gitu. Tapi masih pakai cola. Jadi ketahuan bahwa Cola Life ini sebetulnya diinisiasi oleh Coca-Cola sendiri. Tapi for life, gitu. Jadi ini yayasan nih, kalau kita punya yayasan nih, kalau ini kan mesti yayasan nih. Jadi Coca-Cola bisa menjadi CSR juga. Iya, jadi Coca-Cola intinya dari CSR, jadi dia memperbolehkan si kotak obat ini masuk di kerat Coca-Cola, ya, tapi namanya ada dalam Coca-Cola gitu. Karena kalau misalnya kita kan muncul ini nih orang gotok-gotokan nih, itu kan punya gue segala macam. Nah, itu aja berarti turun semua nih gue nih. Lo boleh masuk, tapi namanya ada, itu lah kira. Nah, ya isunya apa sih? Ini jadi dari apa produser obat, dari kemudian ke dia bikin anti diare dan harus dikirim ke sana. Itu tuh isu yang paling dasar yang harus dipecahkan. Gimana caranya? Dan kemudian nah ini ada effective delegation. Nah dengan menggunakan Coca-Cola itu yang terjadi. Problemnya apa? Nggak ada distribusi apa infrastruktur, nggak ada. Produknya itu sebetulnya murah, obatnya itu obat murah, tapi importer sangat dibutuhkan sama penduduk yang pada waktu itu ini kan tahun 2015 nih, itu pada waktu masih ada bahaya disenteri gitu. Jadi kalau nggak tepat waktu akan punya masalah. Jadi kalau misalnya dia kirim, makanya jadi mahal, chipnya jadi mahal. Itulah sebabnya dia berinovasi. Berinovasi itu apa? Bilangin egonya dia, menurunkan egonya untuk tidak sekedar ngomongin obat, tapi yang penting bisa sampai pada masyarakat setempat. Ini kalau misalnya Indonesia yang terjadi apa? Kira-kira terpikir nggak kalau Indonesia terjadi apa? Juga nanti kalau Coca-Cola partai. Bansos. Tidak. Saya ini kan salah satu alasan kenapa bantuan sosial kita susah sampai karena itu. Padahal orang ini padahal partai kita itu satu-satunya jaringan. Iya, sampai daerah. Selain BRI sama kantor pos ya. Sekarang kantor pos sudah enggak. Sekarang BRI tinggal BRI di sana. Tapi partai bisa berbeda aja. Iya, makanya. Jadi kalau misalnya
kalau misalnya kita bisa jadi sampai juga udah ada yang naik kayak begitu kan. Tapi ini jadi partai mungkin partai karena itu masih tinggi. Ya tadi udah ngomongin berlaku itu nanti di Indonesia. Nah, solusinya ini. Jadi ini dibilang bagus banget nih saya dari unused space untuk jadi kalau misalnya lihat botol Coca-Cola kan bawahnya gede atasnya kecil. Dan sehingga space di atasnya kan ada tuh dibikin sedikit rumah terus keluar pakai dibikin itu diukur sedikit sama dia tuh. Saya sendiri dapat Nobel tuh karena kotak gitu kemudian dan pas gitu dan karena obat kan karena berat beratan botol berapa jangan lupa ya Coca-Cola yang masuk ke Afrika itu masih pakai gelas botol gelas itu jadi kita udah nggak ada sekarang kita kan semua kan udah sekarang semua. Nah, jadi dengan kata lain ini adalah satu inovasi yang luar biasa karena kemudian menurunkan hampir 98% di Afrika. Dan Afrikanya Afrika Barat yang itu benar-benar namanya sekali. Jadi daerah Kenya, Kongo dan sebagainya. Kalau nanti mau dibaca, silakan baca. Ya. Oke, sebelum masuk ke alat thinking, kita boleh break dulu. Ya, 2 menit. Kalau yang puasa silakan. Di ada itu boleh. Nanti kalau saya selalu bilang sama teman-teman kalau puasa, saya puasa udah 30 tahun yang lalu, nggak pernah putus. Buat saya mau makan nggak minum ya, kalau sampai orang soal nomor 2. Tapi lihat jadi nanti kita ke resto. Oh, enggak ada ini. Ke resto cek. Jadi untuk saja tempatnya. Oh gitu. Nanti Selesai ini sana. cek kita. Oke. Jam berapa ini mau? Kalau Biar bisa buka bisa. kami sering dua, mungkin Berarti mendingan buka sini dulu aja kali ya. Batalin dulu aja batalin di sini baru jalan. Atau kita batalin jalan. Kita masih punya setengah jam lagi. Itu Oke. cuma setengah jam. oke. Gimana? Setengah jam itu berapa? Boleh, Pak? Jadi berdua di jalan. Berarti masuk dari sekarang masuknya ya. Boleh. Jadi kita sampai sana udah Ya siap. ready ya. Siap. Banyak saya mampu tuh kok. Ya. Kita mau mobil semua kan? Ya. Ada berapa? Saya bawa. Kamu nanti Mas Hari sama Mas Bang Ya, join. join. Nah, oke. Ya udah aja. Setengah enam ya. Boleh. Oh, kenapa ada yang ini? Ada Yang yang betul.